Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Semangat belajar ya. Siap-siap untuk belajar. Kita belajar matematika oleh Ibu Memi Hotmatiur Bertua. Siapkan alat tulis untuk perlu ditulis, dicatat ya. Bab pertama di kelas 12 IPS itu kita bahas tentang dimensi 3. Dimensi 3 apa ya? Dimensi 3 itu terdiri dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan biasanya hanya menggunakan huruf besar. Sedangkan garis itu himpunan titik-titik, dan dia mempunyai hanya panjang. Garis itu merupakan dimensi 1. Sedangkan bidang itu sendiri adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas. Makanya bidang disebut juga berdimensi 2. Contohnya bisa dilihat di dalam gambar ini. Ini namanya titik A. Dia tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ini ada garis AB. Garis AB ini juga adalah himpunan titik-titik. Ya, bisa kalian lihat di sini. Dan dia mempunyai hanya satu dimensi, yaitu panjang. Kemudian ini adalah contoh bidang alfa, di mana adalah himpunan titik-titik. Dia itu mempunyai dimensi 2, yaitu panjang dan lebar. Suatu titik garis ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kita bahas untuk kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis, contohnya di gambar ini, titik A, P, dan B. Ini terletak pada satu garis. Karena garis itu juga melalui titik-titik itu sendiri, yaitu titik A, P, dan B. Kemudian ada juga titik terletak di luar garis, seperti titik Q ini. Kalau lihat gambar ya, titik ini dikatakan di luar garis jika garis juga tidak melalui titik ini. Kemudian kita bahas tentang titik dan bidang dalam kedudukannya. Kedudukan titik dan bidang ada dua macam. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik A dikatakan terletak pada bidang U jika titik A dapat dilalui oleh bidang U. Kemudian titik di luar bidang. Misal ada titik B, dikatakan di luar bidang V jika titik B itu tidak dilalui oleh bidang V. Contohnya seperti ini ya. Gambar yang Ibu tunjukkan ini namanya titik A terletak pada bidang. Nih, titik A terletak pada bidang itu sendiri ya. Karena dia titik A itu dilalui oleh bidang U. Kemudian ini titik B ini di luar bidang V karena titik B tidak dapat dilalui oleh bidang V. Jelas ya? Kedudukan titik dan bidang. Kemudian ada kedudukan dua buah garis. Waktu SMP pernah kita bahas ya, ini kedudukan dua garis dalam suatu bidang atau ruang. Kemungkinan ada berimpit, berpotongan, sejajar. Nah, berimpit, berpotongan, dan sejajar, kedua garis ini terletak di satu bidang. Kemudian bersilangan ini kedua garis tidak satu bidang. Oke, jelas ya? Sekarang kita bahas kedudukan garis dan bidang. Kedudukan sebuah garis terhadap bidang di dalam suatu ruang kemungkinan adalah garisnya terletak pada bidang. Garisnya sejajar bidang dan garisnya memotong atau menembus bidang. Contohnya ini. Garis RS itu sejajar dengan garis AC. Sedangkan garis AC ini ada di bidang ABCD. Berarti garis RS ini sejajar dengan bidang ABCD. Oke, kedudukan dua bidang. Kedudukan dua bidang di dalam satu ruang kemungkinan adalah berimpit, sejajar, berpotongan. Sudah ya, ini sudah terlihat jelas. Dua buah bidang dikatakan berimpit, boleh dilihat di sini. Ini. Dia berimpit sehingga dia mempunyai himpunan titik-titik yang sama di bidang yang sama. Kemudian dua bidang saling berpotongan seperti ini. Dia mempunyai satu garis persekutuan yaitu garis DC di sini ya.
Kemudian dua bidang saling sejajar seperti ini ditunjukkan. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Oke, itu demikian dari Ibu penjelasan awal tentang dimensi 3. Tetap belajar ya. Nanti ada soal yang akan kita bahas bersama. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.